Perjalanan saya ini korong pepet dikaplok wong tua. Ya aku kan kok ya kurang ajar. Bah. Iya. Abah ini sholat, wiritan segala macam. Ore kok panjang deh, cuanco kurang ajar. Karena adik-adik saya ini kan mondok. Nah, saya ini ya juga mondok, cuma saya ini dablek. Kita mulai kecil ditakuti kalau nang rokok itu diseriko, diobong. Nah itu doktrin yang ya doktrinnya kan seperti itu. Dan saya tanyain, wes tau mati ya? Yen manungso wis lali marang Gusti, yen manungso wis lali marang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Embongan Punya Cerita. Alhamdulillah malam hari ini tetap seperti biasanya di Kota Baru Dirojo, di kedai CK tempatnya Mas Rahman. Terima kasih sekali pada tuan rumah juga memberikan fasilitas tempat tiap hari Jumat kita ngobrol santai bersama, khususnya Wong Embongan. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan semua khususnya di seluruh Nusantara, rekan-rekan Embongan alhamdulillah masih diberikan kesehatan, khususnya untuk narasumber kita malam ini. Mohon izin dengan Mas Bapak ini enak iki. Abi aja. Abi ya. Pokoknya iki ono sing Abi, Mas Abi, Pak. Nggih. Abi. Apa Pak Abi nggih? Abi gitu. Abi Fidarta. Abi Fidarta. Abi Fidarta malam ini berkenan hadir di podcast Embongan sesuai dengan tema kita, konsep kita Wong Embongan Punya Cerita. Dari ceritanya memang cerita masyarakat cilik wong cilik di mana punya cerita, punya kisah tersendiri yang nantinya mudah-mudahan kisah yang keseharian apapun kegiatan dari rekan-rekan kita mendapat manfaat, menjadi informasi yang manfaat bagi kita semua. Ngoten nggih Pak Abi. Nggih. Ini baru pertama kali jenengan hadir di podcast Embongan nggih. Betul sekali. Nggih, ini alhamdulillah beliaunya berkenan hadir. Soalnya iki ya podcastan ning arane ya. Nggih. Podcast gak temenan nih ceritanya. Jadi banyak lalu lalang kendaraan masuk, memang di outdoor ya. Konsep kita memang terbuka. Tidak di dalam studio, mungkin ada acara khusus di studio, tapi intinya insya Allah nanti ada sesi khusus yang ada di dalam studio. Alhamdulillah Abi malam ini berkenan hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, kesehatan nggih. Alhamdulillah. Oke Pak Abi, malam ini kira-kira nih ya, ini baru pertama kita ketemu. Mudah-mudahan memberikan cerita atau kisah-kisah yang menarik malam ini untuk diceritakan kepada rekan-rekan kita di rumah, ya, para pemirsa atau sedulur-sedulur kabeh, mudah-mudahan menjadi manfaat nggih. Betul. Mohon izin Pak Abi, kira-kira untuk apa kira-kira yang mau disampaikan kepada rekan-rekan malam ini? Saya akan menceritakan tentang pengobatan tradisional. Pengobatan yang diwarisi oleh leluhur kita Indonesia, khususnya di Jawa Dwipa ini. Sebenarnya akupuntur itu tercipta dari Linggayoni, tentang kepercayaan Linggayoni. Linggayoni itu kalau nggak salah kebudayaan Buddha atau Hindu? Bukan. Linggayoni itu semacam kayak laki perempuan. Laki perempuan, salah benar, pagi malam. Seperti gitu. Laki perempuan itu bukan konotasinya hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu. Bukan. Jadi seperti ini. Sebelum adanya agama, kita ini mengenal yang namanya kepercayaan, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di mana orang ini hanya mengerti salah dan benar. Salah dan benar, pagi dan malam, laki perempuan, cinta dan kasih, seperti itu. Betul. Dan ceritanya segala sesuatu yang ditanam di dunia ini tertanam. Tertanam, dan dunia ini kan hanya menampung, menopang apa yang ditanam. Nggih. Nah, itu namanya Linggayoni, Pak. Oh, gitu.
artinya dari perpaduan dua ini unsur Perpaduan ini dua unsur, yin yang. Ya. Enggak. Yang mengenal sistem yin yang Liga Yoni adalah leluhur kita orang Jawa, dan sudah tertuliskan di Candi Borobudur yang dimana candi tertua di seluruh dunia. Nggih. Seperti itu. Artinya berarti ini kan budaya asli Jawa ya, Pak? Betul, budaya asli Jawa. Dan akupuntur ini tantra akupuntur di mana perpaduan antara Nggih. tantra sendiri artinya tenun. Nggih. Tenun itu bahasa Sanskerta. Jadi tantra ini bahasa Sanskerta atau tenun. Tenun, rangkaian. Ya, Rangkaian. Di mana rangkaian ini antara doa sakit ini dirangkai. Seperti halnya tubuh kita. Seperti itu. Tubuh kita ini adalah rangkaian. Berarti kalau ada hubungannya sama akupuntur itu apa, Pak? Oh, banyak. Artinya gini, dari filosofi itu tadi ya, apa namanya, Lingga Yoni ya? Iya. Lingga Yoni ke arah akupuntur lah, itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Iya, itu yang harus dijelaskan. Akhirnya tentang kita ngomong tentang manusia purba, di mana manusia purba itu kalau jatuh itu rasa sakit. Ya. Sesuatu yang kena keruncing itu mesti sakit. Nah, terus kesembuhan. Ketika orang ini ada hubungannya, laki dan perempuan, ya toh. Ini termasuk ini hubungan antara sakit, sedih, senang, akhirnya membuahkan suatu hasil yang indah. Di dalam suatu kesakitan, di dalam suatu kesenangan, itu ada cerita dan menjadi sesuatu yang indah. Nah, akhirnya terciptalah yang namanya akupuntur. Nah, cencu, jadi dengan jarum. Jadi jarum ini angka 1, awalun. Kalau di Islam awalun, alif. Nah, kita sendiri tanpa ditusuk, kita tidak mungkin jadi manusia. Goblok-goblokannya kayak gitu. Iya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita tertusuk itu mengalami suatu cerita antara sakit dan senang, antara mengerti dan menderita, seperti itu. Dan itu konsep itu tertanam oleh leluhur kita. Leluhur kita menciptakan segala sesuatu itu di dunia ini untuk dikenang dan untuk dihayati dan untuk dimengerti. Nah, sesuatu yang berbekas, sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tertanam, pasti ada suatu cerita. Iya. Seperti itu. Nah, tantra itu bahasa Sanskerta, berarti tenun, rangkaian. Jadi antara rangkaian doa, terus doa, terus cerita karma segala macam itu ada di situ. Nah, dengan tantra akupunturnya sendiri ini akupuntur pancer ini ditusuk. Iya, pancer ya. Pancer, ya. Berarti apa artinya itu, kalau saya balik lagi ke belakang ya, berarti adanya akupuntur itu tidak jauh dari pengobatan tradisional, istilah gitu ya. Iya. Gitu ya. Sebelum ada kegiatan pengobatan kedokteran, jadi leluhur kita ini mengenal akupuntur dulu. Iya, akupuntur ya. Jadi akupuntur ini sudah berkembang pesat pada waktu itu di Pulau Jawa. Kalau orang dulu contohnya gini. Jadi dahulu kala ini akupuntur ini bukan menggunakan jarum, mereka menggunakan rambutnya bambu. Rambut bambu? Maksudnya apa itu? Bambu, yang rambut ada rambut yang panjang hitam-hitam itu. Iya. Dulu kan bambu sini banyak. Iya. Nah, jadi dari bambu itu ditusukkan rambutnya itu. Itu sampai sekarang kira-kira sudah berubah ya, sudah nggak ada. Sekarang kan ya? sudah dikembangkan di Cina, akhirnya pakai jarum. Iya. Sesungguhnya orang dulu Cina, pakai itu ya. Iya, itu sesungguhnya orang Cina itu belajar di sini di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini luar biasa sekali. Mereka mengenal tubuh, anatomi tubuh itu anatomi. Jauh sebelum pengobatan diterjemahkan di dalam tulisan. Itulah orang Jawa dulunya. Sebenarnya budaya kita itu kalau kita tarik kembali ya, kita gali ya, Pak. Ya. Itu luar biasa kayanya ya, Pak. Luar biasa. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa Lemurian. Apa itu?
Kalau kita menceritakan, ada di sejarah banyak tentang Lemurian, Armenian. Jadi bangsa Lemurian ini bangsa yang diutus oleh Gusti Allah untuk menceritakan tentang kasih dan sayang. Oh iya, Ya. iya. Nah, Lemurian adalah bangsa mencipta, berkreasi dan berkarya. Itu Lemurian dan adanya di Pulau Jawa. Jadi sebelum penyebaran ini, di sini dulu kebudayaan itu berkembang di Pulau Jawa, Nuudeli bumi, yaitu Pulau Jawa. Iya. Dan bangsa yang keluar itu termasuk bangsa Armenian, bangsa penikmat. Penikmat. Oh, artinya gitu. Nah, seperti itu. Artinya penikmat Ya, jadi sebelum bangsa-bangsa ini mengenal tentang UFO apa, leluhur Jawa kita sudah mengenal. UFO. Sudah mengenal tentang hitungan kalender, sudah Iya, mengenal aura, sudah mengenal semuanya. Saya memang saya sama ya, saya juga asli Jawa juga. Iya. Kalau kita sebenarnya, kalau saya agak prihatin Iya. sebenarnya. Sebenarnya apa yang menjadi budaya, apa yang Betul. menjadi tradisi, apapun peninggalan dari budaya Jawa harusnya Pak ya. Iya. Ini saya pribadi loh Iya. ya, ini ngomong curhat. Harusnya justru generasi atau mungkin pemangku wilayah kebijakan memberikan edukasi atau sesuatu fasilitas kebijakan yang betul Pak ya. Seharusnya begitu. Bener nggak apa yang saya sampaikan? Betul. Tetapi leluhur kita tidak menghendaki seperti itu. Karena leluhur kita ini sadar. Karena pemikiran manusia setiap saat ini berkembang. Iya benar. Sesuai Kalau zaman. dituliskan saat ini misalnya statement, setiap detik ini berubah. Padahal bila mana ini menjadi satu patokan yang pertama, tidak akan terjadi perubahan. Orang itu menjadi tumpul. Sebenarnya bangsa kita bangsa yang Luar hebat biasa. ya, luar biasa ya. Sangat luar biasa. Cuman memang tadi itu saya kembali lagi ya semuanya kan perlu dukungan ya Pak. Jadi ya. gini, karena leluhur kita ini pola pikirnya luar biasa. Mereka hanya meninggalkan suatu karya atau candi-candi atau Iya. domain-domain yang ada di sekitar hutan atau gunung. Iya. Intinya untuk mengenang mereka dan diharapkan supaya anak cucunya ini otaknya ini berpikir. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke agama ini masuk ke Islam ya Pak ya. Saya nyoba. Iya. Sebenarnya mulai awal sudah pasti ajaran dari Islam sendirilah, bacalah kan gitu Pak. Kalau Iya. kata kita ngomong jangan tentang agama ya Pak. Iya. Kita ngomong goblok-goblokan nih. Terus gak usah ngomong tentang agama kedukuran. Kita ngomong goblok-goblokan nih. Saya ingin nih Pak. Sekarang gini, kalau sampai ngomong ke anak yang nyenengan, misalnya, kamu harus belajar. Ini tulisannya Bapak. Ini Budi. Nah, ini Budi naik sepeda. Nah, setiap detiknya ini Budi kan berkembang tumbuh dia. Iya. Misalnya itu menjadi patokan. Orang ini tidak berkembang ya gitu-gitu aja. Harusnya tetap berinovasi Pak ya. sesuai Harusnya dengan itu, berinovasi. Makanya Jawa ini lambat sekali. Kenapa lambatnya? Memang harus lambat. Bila mana nih Jawa ini langsung jadi mercusuar dunia, wes gak ono dunia liku, game over, kiamat. Iya, itulah luar biasanya tentang leluhur kita. Terciptalah suatu yang agama-agama supaya untuk memperlambat yang namanya kiamat. Wow, ngono, ono ceritane iki. Nah, Ono ceritane. jadi leluhur kita bayangkan dulu Amerika hanya membuat skyscraper yang tinggi-tinggi, tapi leluhur kita sudah bikin candi di atas gunung coba. Iya. Nah. Saya paham itu ya. Terus artinya budaya kita lebih maju, lebih modern insinyurnya ya. itu opo. Sampai sekarang itu Nah, Pak. seharusnya sebagai anak cucu ya, anak cucu kita ini anak cucunya harusnya kita bangga dengan leluhur kita. Tapi leluhur kita tidak perlu itu, tidak perlu dibanggakan. Iya memang. Tidak perlu dibanggakan. Sinawo, mikiro. Nah, mikiro, ya apa caramu? Gimana kamu itu berkarya dan karyamu dikenang sepanjang masa? Banyak sekali itu ya. Sebagai makhluk hidup, sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Gusti Allah, terjadinya kelahiran. Memang
ini sepengetahuan saya Iya. ya Pak ya. Saya sih nggak terlalu paham di apa namanya di ilmu kejawen lah gampangannya gitu ya. Ini bukan kejawen, Pak. Bukan Kalau kejawen, saya ya. saya nggak mau dikatakan kejawen atau apa. Saya ini bebas. Heeh. Saya hanya sebagai khalifah, kasarnya podo jenengan. Cuman pola pikir kita, mindset kita mungkin yang berbeda. Berbeda nggih. Kalau pola pikir mindset saya ini, gimana saya ini menjadi makhluknya Gusti Allah, saya harus mempunyai sejarah dan mempunyai karya yang kelak dikenang untuk anak cucu saya. Itu kalau saya, kalau saya. Tapi memang saya sendiri merasakan budaya kita mulai sebelum belum ada teknologi lah. Itu mulai awal sudah satu bukti ya Pak. Ya. Candi. Siapa sampai sekarang Betul. pun iku golek apa carane ya bingung Pak ya, Nggih. walaupun itu ilmuwan sekalipun kan Betul. ya. Itu kalau saya bilang peradaban kita ya khususnya Jawa itu sudah melampaui ke orang-orang sekarang, benar Pak ya. Betul sekali Pak. Kalau Itu kita hal kecil melihat segala penemuan semuanya, apa yang difilmkan di luar negeri itu sudah terjadi di Jawa. Dan saya sudah keliling ke seluruh gunung-gunung dan gua-gua. Gitu Pak Ya, jadi bukan hanya sekedar ngomong saja, Iya. tapi ini saya laku. Artinya perjalanan Nabi selama ini sudah berapa tahun Nabi mulai Perjalanan saya ini karena kepeksan. Iki Perjalanan ini lucu kepeksan ceritanya karena iki. gini ceritanya gini. Ketika saya ini menjadi anak kecil. Usia berapa itu Bi? Ketika saya berusia masih belasan tahun lah Pak, 15, 16, 17 lah, saya lupa tepatnya. Orang tua saya, abah saya ini pandai ngaji, ibadah ya kuat. Aslinya mana Bi? Abi? Saya kelahiran Ampel, Wah, Ampel Surabaya. Ampel Surabaya. Terus sekarang Apa domisili? Sekarang domisili di Karangandong, Oh, Banjaran. Gresik Iya, Pak ya. Gresik, Iya, iya. Gresik ya. Terus hari ini kegiatan Abi untuk akupuntur ini ya? Ya, Kita pure apa? akupuntur. Pure akupuntur Pure ya, Bi, ya. akupuntur. Jadi artinya untuk pengobatan Ya, akupuntur karena itu akupuntur ini luar biasa. Semakin digali, semakin kita tidak tahu. Kok iso Bi? Ilmunya itu macam-macam. Banyak keajaiban di akupuntur ini. Iya. Artinya gini Bi. Adakah ilmu secara basic ya dasar ya untuk mempelajari itu ilmu itu Ada Bapak, dari mana? ada. Kira-kira dari mana, Bi? Kalau di Waktu awalnya. Cina itu sudah dibukukan, Pak. Oh gitu. Jadi titik-titik itu dibukukan. Tapi Abi ada nggak salinan atau buku? Mungkin ada riwayat atau Ada, mungkin saya ya? ada. Dan banyak. Tetapi itu kalau diterapkan di lapangan, Iya. itu jauh berbeda. Karena satu orang dengan orang yang lain ini punya cerita yang beda-beda. Iya benar. Jadi tidak sesuai buku itu. Kan itu seperti ya. yang saya katakan tadi. Iya. Leluhur kita ini meninggalkan sejarah ini hanya ciptaannya, karyanya saja yang bisa dilihat oleh pikiran. Cuma Iya. untuk otentik pembukuannya tidak ada. Karena beliaunya sadar bila mana itu ditulis jadi panduan. Manusia ini lah tambah pintu tambah pekok, ngerti pekok. Goblok. Nah. Terus nanti diagnosanya gimana Bi? Selama kalau kita kembali ke profesi Abi akupuntur itu kan pengobatan ya Bi ya. Oke, seperti hal yang saya katakan, tantra ini tenun atau rangkaian atau jahit, menjahit. Nah, ketika kita menjahit, kita melihat yang namanya kronologi. Iya. Nah, kronologi. Kenapa kok bisa sakit? Bisa dilihat dari karma, bisa dilihat dari pola makan, pola gaya hidupnya. Dan situlah timbulnya penyakit. Artinya Abi sebelum memberikan diagnosa ya, itu berarti Abi menggali dulu ya profil beliaunya. Betul. Oh. Sebelum saya belum menggali, saya lihat tentang kondisi tubuh dan cara orang itu ngomong. Oh gitu. Ya. Berarti Bi, tidak hanya sekedar pengobatan tradisional yang berupa obat bukan, tapi lebih ke psikologis juga ya Bi. Betul, iya. Makanya saya bilang ini tantra akupuntur, bukan akupuntur biasa. Oh. Tapi tantra. Tantra ini rangkaian, tenun. Jadi cerita dulu, artinya menggali dulu apa yang Semisal menjadi kayak gitu gini. ya, Bi, ya?
orang ini nggak sembuh-sembuh, Iya. diobati macam-macam nggak sembuh kok tambah sakit. Kenapa? Padahal dia seorang ahli ibadah. Kenapa kok sakit terus? Satu bisa dikarenakan karma, satu dikarenakan pola pikir. Iya, betul. Bila mana seseorang ini pola pikirnya memandang semua sesat, dia sendiri yang benar. Penyakit ngono ya. Akhirnya kena penyakit kulit, Iya. penyakit lambung. Lambung, Nah, iya. ada yang ngomong gini, kenapa kok aku sembahyang, wis wiridan segala macam, ekonomi kepancet. Kok tambah seret? Saya bilang, mungkin Gusti Allahnya shopping, Tuhanmu shopping. Kamu mana tahu? Nah, Berarti Bi, tidak hanya sekedar pengobatan fisiknya aja ya. Betul, Pak. Artinya Abi sebelum itu diagnosanya betul. menyeluruh itu ya. tadi Iya, tantra ya. betul. Kronologis ya. Kronologisnya Kronologis, seperti dasar. apa? Oh, itu baru bisa menentukan nantinya Betul, arahnya. iya. Oh, alah gitu Bi. Ya, itu yang namanya tantra akupuntur. Akupuntur banyak, tapi kalau tantranya ini yang luar biasa. Jadi ada berbeda sedikit lah Bi ya. Ya. Artinya bukan sedikit kalau ini. Banyak, lebih, Pak. lebih spesifik, lebih detail lah itu. Betul, Ya. Betul betul, itu ya. iya. Jadi enggak hanya iki ngene loro iki Enggak, iki anu gitu enggak, ya Bi ya. enggak. Waras Seperti hal saya katakan tadi, kenapa orang ini hidupnya tidak berubah? Kok pancet, wis susah segala macam, wis kok pancet aja? Nah karena ya itu tadi, karena mereka berpandangan pada awalnya yang tertulis, Iya. bukannya tidak tertulis Tulis, yang iya. yang nggak mereka renungkan. Betul. Nah hal-hal yang tidak direnungkan ini yang imbas kepada kehidupan. Seperti itu, Bapak. Itu dampaknya juga ya saya pikir itu gini Bi. Kalau dibilang penyakit itu enggak hanya teko makanan itu bener ya. Betul. Dari pola pikir kita. Betul, bagaimana kita kebanyakan dari pola pikir, Bapak. itu ya. Kebanyakan itu yang umum dari pola pikir. Orang bisa stres, orang bisa macam-macam. Ini karena pola pikirnya. Orang pikir menggebu. Ya apa yang mereka doakan sama di dunia ini sama beliaunya Gusti Allah Sang Yang Widiasa semua dikasih. Tetapi Syukure gak ono. ketika kita ini asik di Iya. dalam guaian kekayaan, guaian kehormatan, kita ini jadi binatang. Iya benar. Nah, Nafsu terus yang dipikirkan ya Bi ya. ketika binatang ini makanya banyak terjadi yang namanya pengendapan, gak terburai Bertahun-tahun. jadilah Penyakit itu ya. betul seperti itu. Memang sih saya setuju ya Bi ya. Artinya tidak hanya pola makan kita yang Betul. termasuk contoh tadi itu Bi yang disampaikan Nabi. Oh, carane pola pikir kita itu sangat menentukan Bi ya. Terkadang ini manusia ini lucu. Lucunya itu apa? Mereka takut dengan surga dan neraka. Kebanyakan ngenong gitu Bi. Iya. Surga dan neraka, baik dan buruk. Iya. Bila mana orang itu ketakutan surga neraka, lapo hidup mati aja langsung. Gak usah hidup. Betul nggak? Karena di dalam kebaikan ada keburukan, di dalam keburukan ada kebaikan. Ketika kita di dalam himpitan ekonomi, ketika kita di dalam kesengsaraan ekonomi, ketika kita di dalam kesedihan, disitulah nikmatnya. Iya. Nikmatnya di mana kita ini bisa mereview lagi. Kenapa seperti itu? Ceritanya Rasulullah. Iqra wocon, bukan berarti Nabi Muhammad ini buta huruf loh, bukan. Iya. Bacaan kenapa seperti itu? Adil membaca diri sendiri juga. Betul ya seperti Bi ya. itu. Nah, karena orang ini dari doktrin ya, dari Iya, doktrin, dari doktrin agama. Agama tercipta supaya ini memperlambat yang namanya kiamat. Ngono ya Bi. Iya. Ben ono ceritane. Ada dunia ceritanya ini, iya. Nek langsung ludes. Iya, makanya orang ini kan lucu, kadang-kadang saya lihat beragama kok susah sih. Heran saya. Sebenarnya yang susah kan orangnya Bi. Wong dhewe sing garis susah. Doktrinnya itu. Iya, Kasarannya
kita mulai kecil ditakuti kalau nang rokok itu diseriko, diobong. Nah itu doktrin yang ya doktrinnya kan seperti itu. Dan saya tanyain, wes tau mati ya? Bi, itu yang mungkin jadi kebanyakan ya. Ya, Saya ini ngomong real ya di lapangan. Itu justru kebanyakan doktrin itu yang ditanamkan kita mulai kecil. Betul ya, Bi ya? betul. Itulah sama leluhur ini terciptalah yang namanya agama untuk memperlambat yang namanya kiamat. Karena leluhur kita ini luar biasa. Leluhur kita sudah bisa berkomunikasi dengan bangsa alien, dan bangsa alien pernah datang ke tempat kita di Jawa. Sangar Ya. ini. Kenapa seperti itu? Karena ada ini tulisan-tulisan di dalam gua di Sulawesi ada, di gua banyak lah, di dalam gua banyak sekali. Jadi tulisan-tulisan alien, simbol-simbol alien itu sudah ada. Bi, tadi belum Bi, belum terjawab Bi. Ya. Perjalanan Abi lah. Ya. Yuk mau Bi. Jadi Mulai dari itu, Bi. perjalanan saya ini korong pepet dikaplok wong tua. Ya aku kan kok ya kurang ajar. Bah, Iya. Abah ini sholat, wiritan segala macam. Ore kok panjang deh, cuancuk kurang ajar. Karena adik-adik saya ini kan mondok. Nah, saya ini ya juga mondok, cuma saya ini dablek. Berapa saudara Bi? Satu. 4 bersaudara. 4 Abi yang nomor berapa? Saya pertama. Oh, yang baru. Saya pertama. Saya keluar dari rumah, kebetulan saya ini susah berteman, Pak. Saya susah berteman. Kenapa Bi? Karena saya mempunyai dunia sendiri. Nah, Sakti. saya punya Dunia lain ya. punya dunia sendiri. Iya, iya. Ya kayak indigo yang dari sana itu anggap jangan asem lah katakannya. Cuman yang saya harapkan, saya juga berharap seperti itu. Saya ingin yang lebih lagi. Terus habis itu Abi Masuk ke naik gunung. Wah, naik gunung, turun gunung. Istilahnya kalau nyepi lah ya, Bi, ya, nyepi ya. Menyepi. Ngelaku ya Bi ya. Nah, ngelaku. di dalam laku itu waktu itu saya ketemu macan itu segede sapi. Lu. Bisa diceritakan di mana kira-kira Bi tempatnya Bi? Ya tempatnya di Gunung Arjuna, segede sapi. Tak wacakno ayat kursi macamnya. Aduh, kamu kono kursi enggak sawatno kursi. Aduh, gak mandi, Pak. Itu nyampe di sana itu kurang lebih waktunya Abi waktu keluar dari rumah itu apa bekal Abi waktu keluar dari rumah? Ya ada bekal. Tanpa ada bekal sama sekali. Enggak ada bekal sama Terus sekali. berapa lama itu, Bi? Saya putus ya, Pak. Iya. 4 bulan saya pulang lagi. Oh, gitu. Itu Saya tanpa sekolah bekal lagi. sama sekali, Tanpa Bi? bekal sama sekali. Terus gimana makan nih, Bi? Daun-daun, Pak. Daun. Daun. Loh, nek pas salah mangan piye? Kalau masalah makan saya nggak khawatir, Pak. Artinya kayak kita daun di anu kan. Ya, Tapi saya- punya pengetahuan nggak ini bisa dimakan apa? Enggak ada. Pokok dipuangan Pokoknya pangan aja, sekarang Untung mencret ngono. Nah, dari situ Untung saya ini. kan sudah belajar tentang yang namanya ketakutan itu seperti apa. Rasa takut itu kayak apa? Itu cerita horor, Abi. Cerita horor seperti itu berapa kali kira-kira waktu Abi? Banyak kali, Banyak Mas. Sampai kali, ya? lupa saya, Mas. Saking banyaknya. Karena saya bilang gini, gaib ini percuma diceritakan kalau tidak ada bukti. Iya benar. Hanya sekedar fiksi kayak gitu ya, Bi. Fiksi. Ya? Nah, terus hari itu saya banyak cerita yang saya alami, tapi diceritanya percuma. Wah, aku urip yo pancet ae. Terus kayak opo? Iya. Artinya dari pengalaman itu, Bi. Manfaatnya untuk apa? Oh gitu. Manfaatnya apa? Tetapi dari cerita-cerita yang horor itu, jadi ada yang cerita tentang manusia itu terbentuk yang kayak gimana, apa yang dia menjadi manusia itu seperti apa, hidup enak itu kayak apa. Ternyata kita tidak lepas dari rangkaian hikayat cerita keluarga. Nah, Iya. disitulah. Itu anu, Bi, termasuk Abi waktu itu putus-putus ya. Nggak 4 putus-putus bulan. karena kan ini di dalam saya laku Perjalanan ini, dia laku itu. di dalam cerita laku ini, panduan saya ini apa Al-Fatihah aja. Oh, cuman itu Iya, dasarnya. dasarnya Bekali lah itu. Ya? bekalnya itu. Karena saya wolak-walik, saya kembangkan sendiri. Iya. Iya, saya kembangkan sendiri. Jadi mocone wis Al-Fatihah iku ya, Bu, ya? Al-Fatihah toh. Ternyata di Al-Fatihah ini luar biasa.
Di Alphateka itu terjadinya yang namanya langit, kulit tubuh manusia, usia manusia, perjalanan manusia, di situ semua. Terus kira-kira Bi, ada kontak langsung atau mungkin komunikasi nggak pada saat Abi ketemu hal-hal gaib seperti itu? Ada nggak kira-kira pengalaman yang Abi bisa ceritakan bahwa nek ketemu itu bisa kontak langsung atau mungkin komunikasi itu gimana Abi? Itu yang mungkin banyak Gini, yang setiap manusia itu, apalagi yang dilahirkan di Pulau Jawa, adalah bangsa Aryan atau bangsa Cahaya. Setiap manusia ini bisa untuk kontak dengan leluhurnya, penciptanya. Artinya ya kita memang belum tahu. Jadi, ya itu gini, personal ya. Gini, bisa Pak, itu harus latihan. Oh gitu. Harus latihan. Jadi latihannya bukan karena doa-doa, tapi latihannya dengan jiwa. Karena di dalam jiwa ini itu kita akan mendapatkan namanya purity, kesucian. Ketika di dalam soul, di dalam kekosongan, kita mendapatkan yang namanya percikan-percikan cahaya. Di dalam percikan cahaya ini kita ini mendapatkan suatu visual atau mimpi. Mimpi ini kita terjemahkan di dunia nyata seperti itu, Pak. Jadi hasilnya kayak itu istilah firasat betul sekali, betul. Nah, bahwasanya orang-orang yang bisa seperti itu orang-orang yang kepepet. Nah, wong sing ruwet, wong sing sedih. Ini Bi, saya kembali lagi tanya ini Bi. Ini kalau kita ini sedikit agak melenceng dikit ya Bi ya. Banyak sekali dari rekan-rekan kita ini ya Bi. Nek wayahe soro melayu nang gunung nyeping golek pesugihan itu gimana Bi? Pertanyaannya bagus itu, ya. Apa itu Bi? Ayo. Ya memang semuanya harus begitu. Rasulullah itu gak kepepet gak naik gunung. Apa yang diminta itu betul Bi, minta pesugihan, adik tumbal itu loh. Gini, gini, penafsirannya gini. Penafsiran orang-orang yang seperti ini orang-orang yang pekok. Bodoh. Salah besar ya Bi ya berarti. Salah besar. Jadi ketika kita berkaitan dengan dunia antara gaib dan nyata ini kan saling bersandingan. Mereka ke gunung untuk mencari pesugihan. Apakah dapatnya? Enggak ada dapat. Intinya kamu bisa jadi siluman. Jadi penduduknya mereka bisa. Bukan pesugihan didapat, derita iya. Ya itu yang berbeda. Jadi babi ngepet, jadi babi ya susah kok. Ngepet mana? Tapi duit yo belum tentu iso soge yo gak suwi. Artinya ini buat rekan-rekan kita Bi. Ya, jadi saudaraku, ketika kita menderita lahir dan batin, menderita lahir dan batin wis duwe gak ono, uripe ruwet, utang akeh, penyakit bisa di super debt collector bisa. Nah, lek wis koyo ngono iku marilah kita baca apa yang salah di dalam diri kita. Mindset kita itu seperti apa? Disitulah akan menjadi suatu letupan, loncatan yang luar biasa yang tanpa sampai sadari. Artinya salah ya Bi, kalau susah terus artinya kita harus lari ke tadi itu nyepi dan minta hal-hal yang itu salah besar ya Bi. Bila mana ke gunung kita ini mencari suatu ketenangan, mengenal yang namanya leluhur. Nah, ketika kita mengenal leluhur, peninggalan mereka ini kayak ada air, tirta segala macam, itulah alat. Nah, ini alat untuk pembersihan jiwa. Tidak harus tadi yang diminta itu harus pesugihan gitu ya, salah besar lah itu. Salah besar. Itu orang-orang yang pekok itu. Iya, ini pelajaran. Pekok sekali. Kayak ke Gunung Kawi ya. Iya, bisa ke Kawi. Kamu Gunung Kawi. Iya. Kambing, ayam segala macam. Intinya ini mereka untuk mempersembahkan untuk ke leluhur mereka sendiri. Tapi bukan banyak yang percaya loh itu. Mereka gini, ketika orang itu yakin untuk suatu persembahan, keyakinan itu yang akan membuat mereka ini menjadi sukses. Paham, Mbak?
tetap walaupun itu salah gitu Bi. Walaupun itu salah. Misalnya sampean, oh aku merono untuk duit, Iya. akan kantor untuk duit. Ah. Nah, pasti kan itu duit karena Iya. yakin. Nah, Arti modal utama yakin itu ya Bi ya. modal utama adalah suatu keyakinan. Tapi mungkin dalam arti itu belum tentu betul juga kan Bi. Makanya di dalam kebenaran ada kesalahan. Di dalam kesalahan ada suatu kebenaran. Iya. Wah ini sebenarnya ini sesi ini anu Bi, tidak cukup satu kali nih. harus hadir lagi Bi ya. Jadi gini, ada nih cerita sahabat saya ini lucu ini. Semua dia ada, mobil ada, rumah mewah, anak sekolah. Wes kerjane mek shopping tok mangan ambil turu. Loh, Duit akeh wisan. duit wes akeh. Tapi kok dia kena apa kok sedih? Itu salah satu bukti juga ya Bi ya. Itu salah satu bukti. Kata Gusti Allah, wocon. Oh hidup ini ketika engkau memilih hidupmu seperti apa. You have to. Aduh, kamu harus yakin kamu akan mendapatkan yang namanya cerita di dalam kesedihanmu. Artinya dinikmati lah Bi, ya, Dinikmati. Nah, Iya. Makanya Iki sangar iki ceritanya makanya ya. di sini Horor akhirnya tok iki. bukan ini cerita tentang hikayat. Iya, hikayat. Makanya terciptain namanya Punokawan. Iya. Yang Semar, pemayangan yang Semar, yang Petro, yang Garang, yang Bagong. Ceritanya guyon, orang ini guyonan. Artinya guyonan itu walaupun guyon pun ya ada tujuan kan gitu ya Bi ya. Saiki sampean umur misalnya berapa? 50 lebih saya. 50 tahun. Nah, di dalam 50 tahun ini karya yang sampean apa? Selama perjalanan itu. Selama gitu perjalanan hidup yang bisa sampai mati ku jenengmu jadi eling ngambil wong akeh. Iya. Apa? Artinya gini Bi ya. Apa yang kita sebenarnya harus ingat tujuan hidup kita mulai awal Betul. kan Bi? Makanya kita tercipta ini untuk penyambung lidahnya Gusti Allah. Khalifah lah istilahnya. Khalifah. Asal bu khalifah bau gak ngurus. Sementing iki kasarane urip iki tujuanmu apa? Tujuanmu mangan turu ngentu duwe anak. Apa bedanya ambek kewan? Iya, gak ada bedanya ya. Kalau bedane. Iki perlu dibahas mana iki Bi? Iya. Jadi artinya gini Bi. Mungkin apa namanya banyak sekali yang nantinya kita bicarakan lagi ya Bi ya. Sangat banyak, Pak. Jadi ini sesi awal mungkin perkenalan ya Bi ya, tapi saya mau nanti nggak bosan-bosan saya undang kembali gitu. Terima kasih Banyak Bapak. sekali yang Ya. PR yang saya tanyakan ini. Banyak karena saya ini lakune lakon. Maksudnya piye? lakune lakone ragane. Jadi saya hidup ini berjalan dengan raga saya, tak lakuno dhewe, tak rasakno dhewe, tak nikmati dan saya terapkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Di dalam perjalanan kehidupan saya ini dengan usia saya 50 ini banyak karya yang saya telah persembahkan untuk leluhur saya dan masyarakat luas. Oh ya itu yang paling Nah, dicari itu. Bi. Hasilnya itu ya. Seperti itu. Karena saya percaya gini. Ketika engkau memberi sesuatu ke alam, ketika engkau memberi sesuatu ke manusia, ke rame, rezeki itu tidak usah engkau minta. Itu sudah ya Bi ya. Artinya sudah sistem ya. Sistem. Apa sih mbok ecir, apa sih mbok tandur, apa yang kamu tanam, apa yang kau siram itu ke bumi, engkau akan mendapatkan apa yang kau harapkan. Ya, itu saya setuju banget itu Bi. Seperti itu. Nggih. Lek awak dhewe iki arep-arep dadi wong Arab. Kan arep-arep. Arep-arep. Arep-arep ya jenenge. Iya. Diwehi. Bari ngono dijupuk maneh. Golo-golo. Abi, Ya. mungkin untuk saat ini saya berharap nanti ada sesi lagi ya Bi. Terima kasih Bapak telah Jadi- percaya saya untuk
memberi sedikit pengalaman ini Bukan, cerita. nek menurut aku kurang akeh Bi. Nanti kita sambung lagi ya Bi ya. Ndaraken nggih, Pak. Berarti artinya nanti kita ketemu lagi Bi. Saya ingin menjelaskan Abi pingin ya, saya pinginnya Abi untuk menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih bisa disampaikan informasi yang baik bagi Nggih, Pak. Nggih. rekan-rekan kita Bi ya. Terima Itu kasih banyak telah sekali mempercayai loh, Bi. saya. Iya. Wah, sing tak takok niki durung PR nih. Bi. Iya, ya banyak karena saya sering bersentuhan dengan para pesakit, terutama pesakit wanita. Nah, ini. Iya. Dan luar biasa sekali di antara dukun. Yang paling puncak aku, dukun cabul. Bi, Karena ojo dhisik Bi. iya. Iku ana kredo. Itu kedua. Cek Iya. penasaran kok Abi kok Iya, Bi ya. iya. Ono Iya, sesi iya, kedua kok iya. di vulgar Bi ya. Oh iya. Monggo. Oke. Monggo. Jadi nanti ada sesi yang nantinya Bi ada cerita-cerita khusus Abi ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan di sesi berikutnya. Cek Iya. penasaran Bi wong Bi yo. Banyak cerita. Jadi kita ini terlahir dengan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir, Iya. bulan, tahun. Peton ya Bi. Nah, peton. Iya, Nah, peton. ketika kita mengetahui tanggal lahir kita sesuai dengan KTP kita, itu sudah ada, otomatis kita tahu narasi cerita kehidupan kita itu seperti apa. Gitu ya. Loh, iya. Nah, iki jero iki ceritane iki. Wong embongan iki apa tak kunci dhisik iki. Iya, PR iya, iki. iya. Banyak cerita. Jadi Banyak cerita. Kebanyakan orang ini tersesat. Semua orang ini tersesat. Tersesat apa? Doktrin. Itu yang memang saya sangat setuju itu, Bi. Jujur Iya. aja. Saya secara pribadi memang doktrin itu yang menyesatkan kita Betul. selama ini. Bener ya? Betul. Itu yang nanti Abi saya mohon untuk bisa hadir kembali ya Bi ya. Terima Untuk kasih, menceritakan. Bapak. Kok Iya. ya kapisan Bi iki. Limo iki Bi. Soalnya Banyak cerita. tahun cek didik ya Bi ya. Ya. Ya, jadi Banyak. artinya banyak cerita, banyak pengalaman yang nantinya mudah-mudahan menjadi informasi yang baik bagi pembelajaran bagi rekan-rekan kita ya, Bi ya. Ya, Dari supaya hidup ini jangan menjadi takut. Jangan jadikan hidup ini menjadi suatu derita. Tapi jadikanlah hidup ini suatu pembelajaran. Iya, Pembelajaran apa? Pembelajaran batin, akhlak, bener Bi, bener. itu karakter kita. Karakter kita, iya. Wah, luar biasa Bi, matur suwun sangat Bi. Nggih, ndherekaken, Pak. Mudah-mudahan nanti Abi ojo bosen-bosen saya undang yang kedua ya Bi ya. Terima kasih. Mungkin ketiga, keempat, kelima gitu ya. Nggih, monggo. Gini, Nggih. saya ingin mengajak para audiens yang jenengan Nggih. supaya mempunyai kebebasan untuk berpikir. Nah, itu yang saya maksud Bi. Iya. Nggih. Jangan menjadikan hidup ini menjadi suatu penjara. Bebas tapi bertanggung jawab, intinya Iya. kan gitu ya Bi ya. Bebas dan bertanggung jawab. Karena kalau orang ini sudah terkekang di dalam penjara, hidup ini sudah di penjara, Pak. Iya. Wis gak iso. Hidup ini sudah di penjara. Ya apa kabeh metu nang Australia bayar duit. Iya. Iya kan? Padahal di dalam leluhur kita cukup masuk candi sudah teleportasi sudah. Oh, gitu Bi. Iya. Wah. Nanti ada cerita seperti itu. Iya, Nanti saya menengah sih ceritakan. ojo sih Bi. Iya. Ben penasaran Bi. Banyak sekali kalau saya cerita saya berdasarkan bukti. Saya bisa Pengalaman pribadi juga kan Bi ya. Saya bisa menunjukkan bukti-bukti. Wah, ini luar biasa iki Bi. Iya. Stop dulu ya Bi. Iya. Stop dulu gak oleh saiki Bi. Oh, iya, iya. PR. Nanti biar rekan-rekan embongan, rekan-rekan kita semuanya Iya. mendapat informasi yang positif ya Bi ya, Iya. buat pelajaran hidup ya Bi ya. Betul. Biar nanti arah mungkin Abi memberikan suatu gambaran arah hidup yang sebenarnya Betul, tujuan utama iya. gitu. Ya. Sebetulnya manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna Iya. di antara makhluk yang lain, Nggih. dan diberi kekuasaan oleh Gusti Allah ini untuk mendalami semuanya yang ada di dunia ini. Harus lebih digali lagi karena di dalam diri kita ini banyak yang tidak tergali. Jadi pola pikir manusia ini diarahkan menjadi pekok.
Nggak menjadi pinter. Nggak jadi pinter. Jadi pekok, akhirnya kerja pabrik terus, pabrik sampai tua patek. Wis Pi, ojo diadu di sini Ada cerita banyak, iya. Ya, terima kasih Abi. Mudah-mudahan Yeah, nanti apa yang disampaikan hari ini Abi, Iya. rekan-rekan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang berharga dari sama-sama. Abi. Tapi saya mohon nanti Abi sesi yang berikutnya gitu, Terima nggih. kasih Nanti Bapak. bisa hadir nggih. Wah, pasti saya akan hadir untuk Karena- orang banyak. Oke. Jadi alhamdulillah terima kasih banget Abi. Ye. Mudah-mudahan Abi diberikan kesehatan, Amin, diberikan amin. murah berbarokah, memberikan manfaat juga bagi rekan-rekan kita ya Bi nggih. Nggih, dari akan. Terima kasih Abi malam ini loh, apa yang kita bahas walaupun sekedar narasi awal tapi sesuatu yang disembunyikan yang nantinya akan jadi PR tayangan berikutnya. Betul. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Abi adalah sesuatu yang semuanya manfaat, mempunyai kasih. sesuatu yang punya hakikat yang untuk hidup kita bersama, Amin, khususnya amin. orang-orang Embongan. Amin. Sekian, terima kasih Abi. Nggih. Terima kasih juga rekan-rekan di Nggih. rumah. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya bersama Abi juga. Ya. Kita kupas lebih dalam, kita kupas lebih imajinatif, lebih bermanfaat lah intinya gitu ya. Nggih. Matur suwun, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.